yang semakin berkembang ini ya, Ika ya. Aku manggilnya Iya, Kak. Erika. Sip. Oke. Iya, seperti yang tadi sudah Ajeng sebutin di awal kalau Erika ini merupakan salah satu anak muda yang menuntut ilmu di kota Oriol, Rusia dan banyak banget yang sudah diraih sih sebenarnya di dunia modeling, kemudian pendidikan yang masih ditempuh sama Erika. Mimpi-mimpinya ini kalau kita bayangin aja tuh sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana sih Erika bisa menempuh jalan yang mungkin sebagian orang itu mimpi saya yang diwujudin sama Erika. Gimana? Sebelum kita membahas lebih jauh ke sana, kita nanya-nanya dulu nih soal kabar Erika pagi hari ini. Tadi sarapannya apa sih? Ah, pagi ini kabarnya baik. Mhm. Sarapannya tadi sandwich, bikin sandwich roti Asik. tadi. Iya. Oke. Kalau di sini kita ada eh, roti bale-bale, ada juga amuba, Aduh. angus muka belakang, itu enak sekali. Dan yang pasti ada sagu dan kawan-kawannya. Kangen kesing sama makanan tradisional Maluku. Aduh, kangen banget Kakak. Mhm. Ini makanan Kangen, makanan kangen. khas Maluku apa yang paling dirindukan? Papeda sih. Papeda. Oh ya, Iya. papeda itu ya nggak di mana-mana. Taunya kalau udah ada ikan kuah kuning mah yang nggak dibayangin pasti keringat bercucuran. Sama ini Apalagi deh, sama sama apa? ampas tarigu. Batu merah banyak. Biasanya kalau sore-sore atau nggak pagi itu ada tuh yang jualan di sana. Oke, Iya. nah Tribuners, kalau kalian pengen menyapa Erika atau pengen memberikan pertanyaan ataupun pengen share tentang pengalamannya, pengen meraih beasiswa tapi belum belum kesampaian, mungkin bisa di kolom komentar, bisa sekalian mungkin ada tips-tips gitu ya dari Erika. Oke, eh, Erika boleh cerita dong awal mula eh, kamu mengambil langkah untuk kuliah S1 kan ya di Iya, Rusia. S1. Mhm. Begitu lulus SMA langsung ke Rusia. Orang misalkan Ajeng tuh ya dari Masohi S1 paling jauh Ambon gitu ya. Gimana Erika? Jadi, waktu SMA, SMA-nya kan di SMA Siwa 5. Mhm. Nah, kebetulan kakak-kakak kelas tuh udah banyak yang ke Rusia memang, dapat beasiswa. Terus, sebelumnya juga emang nggak kepikiran kalau mau ke Rusia, cuman ya nyoba-nyoba sih. Soalnya Mhm. tadinya pengen masuk di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti atau di Mhm. Udayana. Tapi Mhm. di Udayana nggak lolos, Mhm. terus udah masukin berkas ke Trisakti juga, tapi Mhm. pengumumannya kelamaan. Oke. Terus sambil nunggu pengumuman yang dari Trisakti, aku ikut Mhm. beasiswa dari New Zealand sama Mhm. dari Rusia. Tapi yang dari Oke. New Zealand waktu itu tuh dia bukan 100% ditanggung. Jadi cuman Oh, potongan nggak fully 50, funded gitu ya? 30%, Oh, ya oke. based on the nilai yang tinggi gitu. Tapi Mhm. terus ketahuan kalau ternyata lulus juga di Rusia. Ah, itu jalan Aduh. panjang yang pertama ditolak ya sama Udayana, kemudian Iya. harapan tipis di kampus satunya lagi, yang satunya lagi nggak fully funded gitu. Dan akhirnya diterima di Rusia. Beasiswanya namanya apa? Beasiswanya namanya Beasiswa Pemerintah Federasi Rusia. Oke, yang diambil jurusannya apa nih di sana? Ambil jurusan pariwisata. Pariwisata. Apa kemudian yang membuat Erika mau ngambil jurusan ini? Em, apa ya? Suka aja sih, suka jalan-jalan. Mhm. Terus Mhm. aku lihat di Maluku potensinya besar kan. Mhm. Ngelihat anak muda zaman sekarang ambilnya dokter mulu, ekonomi Mhm. mulu, hukum mulu. Mhm. Terus aku mikir kan, Mhm. berdua sama mami waktu itu, Mhm. kata mami, kamu ngambil yang apa namanya,
prospeknya besar ke depannya, menurut kamu ambil apa nih? Terus Mhm. belajar ambil sesuatu yang kamu suka, jangan ngambil Mhm. asal-asalan gitu. Ya Mhm. udah, ambil pariwisata aja. Oke, Harapannya sih jadi balik bisa mhm. bisa Mhm. bangun Maluku. Amin. Seperti yang kita Amin tahu juga amin. ya Tribuners, kalau Provinsi Maluku itu punya banyak sekali potensi pariwisata dan untuk memajukannya kita butuh potensi-potensi atau sumber daya manusia yang mumpuni di bidang itu. Mungkin Yes. ini yang menjadi salah satu motivasi juga ya Rika ya untuk bisa memperkaya diri dengan ilmu itu agar bisa kembali membangun Maluku. Ini sebuah apa ya, visi dan misi jangka panjang yang boleh disalut, boleh diikuti nih sama Tribuners, khususnya anak muda yang lagi melaju berpacu dengan mimpi-mimpi mereka. Oke, saat itu ketika mengambil keputusan itu, Erika, uh, seperti apa sih respon dari orang tua Erika sendiri? Oh, orang tua, keluarga semua sih dukung banget waktu itu. Mhm. Karena emang dari dulu dibiasain mandiri sih dari kecil emang. Terus dari SMA juga kan di asrama. Jadi aku tuh udah nggak apa ya istilahnya nggak kagok jauh dari rumah. Cuman bedanya Ya. sekarang beda Mhm. benua aja nih, bukan beda Beda kota. beda aja. Oh iya betul. Kalau tadinya satu kota, beda apa ya beda tempat doang. Aku di Waiheru, keluarga di Bere-Bere, di deket di kota lah ya. Sekarang beda benua. Bedanya Kalau kalau menurut Erika, dari flashback ke kamu masih SMA, yang kita tahu SMA Siwa 5 berarti tinggal di dorm yang harus jauh lagi dari orang tua tuh meskipun satu kota gitu kan ya, tapi eh, intensitas ketemunya itu juga pasti berkurang gitu kan ya. Apakah yes. memang kamu dari kecilnya itu sudah dilatih untuk semandiri mungkin sebelum akhirnya mama sama papa tuh membiarkan kamu untuk pergi jauh gitu kan dari kota Ambon dan Maluku. Mmm, iya sih kayaknya. Aku emang kalau dengar cerita mama sih, dulu tuh Hmm. waktu aku SD juga cuman hari pertama doang diantar, kemudian aku tuh nolak diantar, ya udah aku bilang, "Udahlah Oh, aku ke sekolah aja sendiri." Jadi kayaknya emang dari dirinya sendiri juga pengen mandiri hmm. gitu. Oke, jiwa yang kamu sadari bahwa sebenarnya kamu nih Miss Independent itu sekira umur berapa gitu? Karena eh, eh, itu akan sulit sekali buat kita mengidentifikasikan diri kita bahwa kita bisa ngelakuin ini, kita bisa tuh ngelakuin ini sendirian gitu. Kayaknya dari SMP deh, kayaknya Mhm. SMP kelas 2 atau Mhm. kelas 3 gitu, suka ikut lomba dan nggak ngasih tahu Mhm. mama juga kadang kalau lagi ikut lomba. Pulang-pulang kalau juara terus baru dikasih tahu deh, Oke, gitu. jadi perjuangannya tuh kayak misi misi senyap gitu ya. Nanti pulang-pulang banggain orang tua. Ini nih yang patut dicontohi. Oke, Tribuners Erika ini saat ini berusia 21 tahun ya Erika ya. Ya benar, Kapan Kak. pertama kali kamu berangkat di Rusia untuk mengenyam pendidikan ini? 18 tahun, 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Oktober juga. Iya, Mhm. Oke, S1-nya direncanakan dalam eh, di tahun berapa gitu bakal selesai? Ini pertanyaan yang paling menyebalkan sebenarnya. Tapi kalau kalau Erika punya target sendiri mungkin bisa di-share gitu ya. targetnya sebenarnya sih harusnya sudah selesai tahun 2023, tapi Mhm. ya berusaha sebisa mungkin cepet lah. Amin. Pokoknya kita doain yang terbaik aja. Oke, Tribuners, Erika ini bukan hanya berangkat dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, kemudian ke Kota Oriol di Rusia untuk mengenyam pendidikan S1 di jurusan pariwisata saja, namun dia juga terus mengembangkan dirinya di dunia modeling. Ini kita mau masuk di aktivitas lain daripada kuliah di Kota Oriol, Rusia, apalagi yang kamu lakoni atau tekuni sekarang. Sekarang foto-foto,
photoshoot lah ya istilahnya. Mmm, Bagus-bagus banget fotonya. sampingan lah. Mhm. Jadi selama nggak ganggu kuliah, biasanya sih Mhm. aku ngambil job paling setelah kuliah atau kalau aku lagi nggak ada kelas pagi, aku ngambilnya Mhm. pagi. Kalau aku kelasnya pagi, berarti aku ngambilnya setelah kelas atau weekend, Baik, gitu. itu kan agak akan sulit tuh untuk apa ya, eh menyesuaikan diri di awal tiba di tanah rantau seperti itu kan, semuanya serba Pasti asing pasti. dan segala macam. Tapi bagaimana kamu kemudian mendapatkan kesempatan-kesempatan itu? Aduh, mmm, memang sih, memang pertama datang tuh, susah banget karena Mhm. waktu aku datang, aku satu-satunya, mmm, apa namanya, mahasiswa Indo yang ada di kota Ariol Mhm. ini. Mhm. Ada dulu kakak-kakak, tapi mereka udah pindah nih ke kota lain, ambil S2 atau emang di sini cuman belajar bahasa doang, gitu kan. Mhm. Nah, aku dapet di Ariol kelas bahasa, Mhm. kuliahnya juga sendiri nih, nggak Mhm. ada temen. Jadi aku sebisa mungkin terbuka, temenan sama siapapun, cari Mhm. pengalaman sebanyak apapun, aktif di kampus, aktif di asrama, Mhm. biar Mhm. apa ya, dikenal aja, biar kalau Mhm. ada apa-apa tuh ada yang bantuin gitu istilahnya. Karena Ya, namanya juga sendiri ya di tanah orang, ya. Mhm. apalagi ini bukan Ambon, Jakarta yang kayak ya Ya, udah that's bahasanya it. juga beda gitu kan. Mhm. Jadi serba harus bisa, nggak boleh Mhm. malu-malu. Mhm. Kalau butuh tolong ya minta tolong gitu kan. Mhm. Nah Mhm. terus berawal dari ada Miss Kampus. Oke, Nah ceritain tuh. sebelum Miss Kampus itu aku emang suka diajak volunteer waktu Natal misalnya, suka Mhm. ke Mhm. panti-panti jompo, panti asuhan nyanyi gitu kan, ke Mhm. anak-anak Mhm. yatim. Nah, kakak kelas aku tuh lihat waktu itu, kata dia, Mhm. "Kamu kayaknya aktif, mau nggak ikut Miss Kampus?" Kata aku, "Duh Kak, Uh. aku kan masih mahasiswa baru nih, aku baru setahun Mhm. di sini, aku takut bahasa Rusia aku nggak masih pas-pasan lah gitu istilahnya." Mhm. Kata dia, "Ya Mhm. udah coba aja, nambah-nambah pengalaman kan." Terus aku Mhm. datang ke castingnya dan ternyata di castingnya aku satu-satunya Mhm. mahasiswa asing yang ikut casting dan aku lolos sampai final, Oh wow, di dapat juara sana dua, juara tiga. asik. Itu waktu casting itu kamu satu-satunya orang asing, artinya bukan tidak ada orang Indonesia dari bagian manapun yang bergabung di situ, ataupun orang Asia lainnya. Jadi kamu harus bersaing dengan semua warga lokal yang ada di situ. Gimana perasaannya waktu itu? Perasaannya gugup, gugup banget karena, Mhm. waktu Mhm. casting emang disuruh perkenalkan diri juga kan, tapi ya puji Mhm. Tuhannya sih bisa, karena udah bisa Mhm. kan, udah bisa ngomong bahasa Rusia. Mhm. Jadi, Mhm. pada salut juga sih, maksudnya, eee, banyak banyak kakak-kakak kelas yang ngedukung, karena Mhm. kata mereka aku termasuk anak yang berani juga, Uh. padahal sebenarnya gugup, takut. Diberani-beraniin aja. Nah, Iya. terus, Mhm. di selama proses proses, Miss Kampus itu banyak fotosesinya, banyak ketemu Mhm. fotografer, banyak ketemu sponsor, brand-brand Oke. lokal. Jadi Mhm. banyak yang approach jadinya. Nah, dari situlah Oke. akhirnya dapet job-job nih, gitu. Oh, asik. Sebelum kita melaju lagi di side jobnya, selain daripada studi itu, kita mau ngulik lagi nih prestasi-prestasi yang sebelumnya sudah didapat oleh Erika. Salah satunya nih juga pernah mengikuti acara Miss Assembly of People of Russian di Oriol 2020 ya?
Yes. Bener. Oh, itu turnamen apa itu? Mmm, jadi di Ariol ada satu pusat kebudayaan, dia tuh Mhm. suka bikin, kegiatan-kegiatan yang melibatkan, mahasiswa-mahasiswa asing. Nah, Oke. jadi Miss Assembly ini adalah, Mhm. kontes ajang maksudnya untuk mahasiswa asing pertama kali di Mhm. Ariol. Nah, Oke. jadi waktu itu aku langsung diundang sama direktur pusat kebudayaannya. Mhm. Kalau di Miss Kampus kan mewakili fakultas. Di Mhm. sini mewakili, bukan mewakili sih, lebih ke, ya kamu orang Indonesia ya berarti kamu bawa Indonesia gitu. Oke, ya Jadi pasti. bersaingnya bukan Mhm. sama anak Rusia lagi, tapi sama anak-anak mahasiswa asing gitu. Antar negara ya. Berarti saat Yes. itu yang bisa kamu lihat sebagai pesaing itu perwakilan dari negara mana? Dari Rusia, dari Rusia Talented, Rusia. Oke. Mhm. sama dari mana ya? Mmm, dari Algeria deh, Algeria. Algeria. Di ajang itu apa yang kamu tampilkan di sana? Apakah ada salah satu budaya dari Indonesia yang kemudian kamu tampilkan di sana? Ya tentu, jadi di kontes itu ada pertama harus perkenalkan dulu. Nah, di Mhm. perkenalkan diri itu sekalian Mhm. kita, cerita nih tentang background kita, Mhm. tentang keluarga, tentang, apa namanya, kebudayaan tentang keluarga sih basic-nya. Nah, di sesi kedua tuh cerita Mhm. tentang, Mhm. Indonesia, bawa budaya, kasih Oke. tunjuk apa yang bisa kamu Mhm. lakukan. Nah, nanti sesi Mhm. ketiganya tuh ya nunjukin talent kita gitu. Nah, di yang sesi Oke. kedua Mhm. aku, main tifa, terus aku putar Toto Buang di Oke. belakang aku. Tuh. Musik Toto Buang didengerin di negara negara orang tuh ya, kayak rasanya pokoknya kita jadi pemenang deh di negara orang. Terus terus terus. Terus di sesi ketiganya aku nyanyi, Mhm. lagu Rayuan Pulau Kelapa pakai Mhm. bahasa Rusia. Lagu Rayuan Kelapa pakai bahasa Rusia. Ini lagu Ya, bukannya mengingatkan pada masa Presiden Republik pertama ya, Soekarno ya? yes, benar Apakah benar. orang-orang di sana juga merasa familiar dengan lagu itu atau kayak gimana? Ya, lagu Rayuan Pulau Kelapa ini emang tahun waktu zamannya Pak Soekarno hubungannya baik sekali sama Uni Soviet, memang Mhm. terkenal sekali di Rusia. Bahkan, Mhm. orang-orang yang masih ada, yang masih hidup, Mhm. yang tahulah sejarahnya, mereka tahu lagu ini, Mhm. gitu. Oh, Jadi, ini mhm. waktu dinyanyiin tuh, eh hikmat banget di teater itu. Full waktu itu keadaannya, Mhm. dan diem semua sampai lagunya habis. Aduh, Ini aja terus tuh di merinding. layar belakangnya aku tampilin Mhm. Indonesia semuanya pas udah selesai acaranya semua, apa ya, appreciate banget sih waktu itu. Cool. Udah bisa dibayangin nih gimana kamu berdiri di panggung semewah itu dan membawa nama Indonesia. Dan orang-orang di sana, kalau kalau Ajeng yang menjadi salah satu audiens dari Indonesia yang berdiri di situ pasti uh, udah sangat sangat gimana ya, nasionalisme itu tetap tetap makin nambah gitu ya, ya nggak sih? Wah, bener banget, Kak, itu ini ya, apa ya, Uh-huh. satu hal yang aku sadarin banget, kamu Mhm. tuh nggak bisa ngerasa nasionalisme kamu di Indonesia. Kamu harus keluar, Betul, harus betul. bawa nama Indo, baru kamu Mhm. bisa rasa, wah gila, gue cinta banget nih Betul, Indonesia nih, betul, gitu. betul. Benar sih, Selama benar sih. selama masih di Indo pasti apa ya, mindsetnya tuh kayak, oh ya udahlah ya Ya Indonesia, udahlah ya, Indonesia. kan ya. Iya, jadi benar sih, sepakat sama statementnya yang tadi. Nasionalisme itu akan semakin menggila ketika kita benar-benar berdiri dan membawa kedaerahan kita, identitas kita di depan orang asing gitu kan ya. Jangan jauh-jauh deh. Misalkan Ajeng aja tuh kalau dari Ambon
kemudian main ke Papua aja, dengerin lagu Ambon aja tuh kayak, ah ini dunia kita gitu. Padahal di Ambon juga jarang banget dengerin lagu Ambon gitu kan. Tapi coba deh Tribuners kalau main ke Jawa, terus tiba-tiba dalam dalam angkot atau tiba-tiba di pasar ada yang puterin lagu Ambon aja, Nona Beta Kangen Se, itu sudah sangat mewakili rasa rindu kita gitu kan ya. Banget Jadi, banget. uh, uh, apakah dari panggung itu, katakanlah ya, dari Miss Assembly of People of Russian di Oriol itu, kemudian membuka peluang-peluang baru buat kamu di dunia modeling? Ya, buka peluang Mhm, baru pasti, mhm, lebih mhm. banyak yang DM lagi, yang email buat foto, Jaringan ya. tapi, Oh, guys. Mhm, bukan cuman modeling doang, dari situ akhirnya lebih mhm, sering diminta tampil buat bawa Indonesia kalau ada acara-acara lagi atau, ya solo lah mhm, mhm. istilahnya kalau emang bukan acara Solo lah, kebudayaan pasti juga diundang buat nyanyi gitu. kebudayaan. Oke, ini kita mau minta tolong operator, boleh di-share foto-fotonya yang di Instagram boleh nggak? Bisa nggak? Belum ya? Kita telat tadi, nggak sempet ya. Oke deh. Oke. Ya, thank you. Padahal ini nih pengen mau ngajakin Tribuners buat langsung aja berseluncur ya di Instagramnya eh, Erika ya di sana. Itu ada banyak banget. Ini aku mau nyontek dulu nih. Yang kemarin yang terakhir terakhir posting itu ada yang salah satu kayak akun yang khusus sama model-model deh. Kayak bentar ya. Kita lihat dulu nih. Ini sesi sesi fotonya seperti apa nih? Eh, nih. Yang YGLA make sense. Oh, oke. Jadi, Iya. ini brand-nya dia Mhm, itu desainer, dia mhm, kebetulan email aku, di Ariol mhm, juga sebenarnya, cuman mhm. mereka tuh suka traveling, Oke. maksudnya ke kota-kota lain gitu, Mhm, terus, iya, aku nggak tahu deh ceritanya. Terus diminta, "Boleh nggak, foto buat ini, sekalian portofolio buat kamu?" Kata aku, mhm, "Ini mhm, brand apa ya?" mhm, Ternyata pas mhm, aku lihat-lihat, wow ternyata mereka emang udah ke Moscow Fashion Week lah, atau mhm. adalah pokoknya mereka suka ke fashion week gitu di Rusia. Jadi aku pikir ya udahlah Oke. kesempatan gitu kan. Yes. Ini kalau kalau dilihat ya karya-karyanya nih luar biasa sekali, angle foto, kemudian eh, kostum yang digunakan juga sangat bagus-bagus sekali. Kalau Erika sendiri, untuk bisa menyatu dengan konsep yang dibuat oleh klien seperti itu, gimana sih kamu bisa mengawinkan hal itu dengan talent yang kamu punya? Biasanya kalau aku mau foto, Mhm, misalnya untuk brand, biasanya aku stalk mhm, Instagramnya. Kalau buat mhm, fotografer, aku biasanya nanyain idenya nih mau ngapain nih kita. Terus mhm, biasanya aku ngulik-ngulik sendiri nih di internet, mood-nya gimana ya enaknya. mhm, Kalau atau mhm, enggak ntar pas udah di foto udah di tempat di studio baru aku mhm, mhm, ngelihat sendiri bajunya, terus aku lihat atributnya gimana nih, mhm, apa ya yang bisa digunakan, mhm. yang harus dijual nih gitu. Oke. Begitu sih kayaknya Eh, lebih ke dirasa aja bajunya atau moodnya gitu kan. Ya udah. tapi serius sumpah keren banget ekspresi kamu, kemudian cocok dengan pakaian yang kamu pakai, make upnya on point. Itu Thank gila. you. Iya, keren banget. Eh Pokoknya boleh deh kamu bisa 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 mention dari semua yang kamu miliki ya, baik secara fisik ataupun apa yang pribadi yang kamu kamu pikir itu potensi, apa yang paling kamu banggakan dari diri kamu? Yang paling aku banggakan, aku tinggi nggak tinggi-tinggi banget. Nggak Mhm, pendek sih, tapi
nggak 170 juga. Oke, oke. Ya, jadi aku dari yang aku tadinya aku insecure banget karena dulu korban bully nih Kenapa? Kak. Jangan salah. Oke, boleh boleh cerita tentang pengalaman bulinya itu. Mungkin ada orang di luar sana yang punya pengalaman yang sama sama kamu yang menyisakan trauma dan mereka sulit untuk melaju. Jadi aku lahir besar di Jakarta Mhm, sampai kelas 4 SD lah baru pulang ke Ambon. mhm, Nah, mhm, dari aku TK sampai aku kelas 4 tuh mhm, aku ogah-ogahan ke sekolah sama mama. Karena Why? tiap ke sekolah Mhm, diejek, diketawain, ya mhm, gitulah namanya juga anak kecil ya waktu itu, tapi yeah. Mhm, namanya juga dibully nggak enak gitu kan. mhm, Di mhm, sekolah mhm. aku suka dipanggil arang karena beda sendiri atau enggak Oke. gosong. Jadi That's biasanya mean pulang kayak sekolah karena kulit kulit yang gelap dan kemudian mereka mengejeknya pakai kata-kata tadi ya. ya, terus That's so akhirnya hard. biasanya pulang sekolah ogah-ogahan aku bilang, "Ma, aku besok nggak mau sekolah." Mhm, mhm. Kata mama, "Kenapa?" Aku bilang, aku nggak mau ketemu anak-anak di sekolah. Tapi besok pasti ke sekolah lagi, pulang nangis lagi." Pulang nangis lagi. Iya, Itu pulang nangis bener-bener lagi. meninggalkan luka nggak sih? Wah, luka banget, Kak. Sampai ke sini, Mhm, udah di sini baru mhm. deh mulai dibangun lagi nih confidence-nya. Karena, Oke. well, di Ambon juga emang, di Ambon lebih kurang ya bullying-nya karena kita kan kulitnya Mhm, nggak mhm, beda-beda jauh nih. mhm, mhm, mhm. Tapi pasti masih ingat Masih lah ada. kayak dulu-dulu sampai kayak Mhm. kadang tuh kayak aku tuh cantik gak sih gitu kan waktu di Ambon. Oh, Kayak heeh. apa sih Terus, mereka tuh suka sama aku gak sih? Kayak kadang emang sampai sekarang sih kadang mhm, kayak suka insecure gitu kayak tadi aku mhm, gimana ya? mhm, Tadi gimana ya penampilannya? Apalagi hmm, abis foto tuh oke. pasti aku harus nanyain dulu. Tadi gimana? Suka nggak ya? Mhm, Biasanya sih aku tanyain mhm, suka apa enggak, apa yang kurang boleh nggak diulangin lagi gitu biasanya. Soalnya ya suka mhm. keinget-inget juga sih kadang. Takut nggak suka. Oh, berarti masih ada momen-momen yang apa ya, yang agak sulit buat kamu kembali membangun kepercayaan diri itu. Iya. Tadinya dari Iya. kulitnya nih, dari Mhm, warna kulitnya doang. mhm, Terus mhm. Ada lagi? apa namanya? Terus aku pernah lost weight. Jadi aku kurus banget di sini waktu pertama-pertama datang. Hmm, Terus kata teman-teman aku, kok mhm, kamu kurusan deh. Aku bilang nggak tahu deh mhm, kenapa mhm. ya. Ya udah, tapi seiring berjalannya waktu jadi ya udahlah ya, nggak Tapi usah nggak enak dipikiran banget kan ya jalan. kalau kita kita orang orang lain mungkin akan dengan ringannya gitu ya, dengan entengnya bisa mengeluarkan kata-kata yang eh, dibalik bercanda atau mau ngingetin doang gitu kan Ya, ya. Tapi mereka menyerang kita secara emosional kayak gitu. Kalau Ajeng aja tuh sering banget ngerasain apa ya, dibully secara fisik itu dan kata-kata yang mungkin menurut mereka wajar-wajar tapi masuk di sini tuh nancap gitu masuk, ya, nanti iya. pas pulang baru kepikiran gitu kan ya. Eh, ini sharing aja sih, pernah ngerasain juga yang apa ya, BB kita itu kan cuman Iya, iya, cuman iya. nggak apa ya, nggak senormal yang dilihat orang-orang, karena mungkin jarang banget orang yang dengan berat badan kemudian tinggi badan tinggi yang apa ya, kita nggak terlalu pendek nggak terlalu tinggi gitu kan ya, tapi menurut orang-orang tuh berat badannya tuh belum sepadan sama sama tinggi kamu gitu, Yes. jadi yang kayak kalau pakai apa-apa kadang suka yang kayak apaan kurus banget, ih kurus, makan-makan sana biar kelihatan gemuk. Yang Iya, paling kasar nih menurutku ya, yang paling kasar nih menurutku nih ya, cowok tuh nggak suka cewek kurus gitu. Hey, bahkan dalam hati aku pengen gemuk dikit aja gitu ya, tapi bukan untuk nyenengin siapapun gitu, cuman untuk ya ya udah yang benar-benar. penting aku nyaman gitu kan ya, bukan mau aku gemuk biar disukai atau bagus gitu, enggak.
Kadang-kadang tuh ya Tribuners jangan 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 suka gitu deh. Iya, makanya Oke, eh, tapi kadang makanya kadang bercandaan tuh harus mhm, dikontrol nih. Kadang kita di ngomong juga filter lagi. nggak mikir kan, tapi ternyata wah Mhm. ternyata dia tersinggung nih gitu. Iya, karena kan emosional orang atau mentally seseorang tuh kan beda-beda sama orang lain gitu Beda-beda kan ya. ya. Dia mungkin bisa saja saat ini mungkin dia bisa bilang ya udah itu kritikan yang mungkin aku bisa nyimpan. Tapi kamu mikir lagi apa itu benar kritikan ataukah enggak gitu kan ya. Eh Bisa jadi emang niat kamu aja tuh yang mau ngejatuhin orang atau mau nyakitin orang dengan cara yang smiling gitu kan. Ya gitulah. Tapi Tribuners, eh, meskipun dengan adanya bulian-bulian itu, insecurities yang sebenarnya kita ngerasain sendiri, kadang-kadang juga struggling karena masih 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 ada di benak kita atau pikiran kita atau di mind kita tuh yang kayak kita harus approve ke orang-orang kalau kita tuh gini gini gini. Padahal melalui karya-karya atau cara hidup kamu aja tuh orang lain udah bisa lihat bahwa oh iya dia tuh gini dan kita nggak perlu membuktikan apa-apa ke orang gitu kan ya. Benar-benar banget kan. No, oke. Makanya aku tuh kadang suka gemes sama orang-orang tuh yang apa ya, baru baru nyoba tapi udah gembar-gembor kiri kanan. Tenang aja, ntar juga dilihat. Jadi nggak usah nyoba Iya. buktiin apa-apa gitu kan. Uh-huh. Santai aja. Iya. Nggak, misalkan ada orang hari ini mengkritik kamu gitu kan ya, mengkritik atau membuli lah ya, misalkan kamu nggak bisa gini, kamu kayak gini nih, jelek banget nih kayak gini 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 gini. Dalam hati emang oke, aku tuh rasanya mau revenge ke kamu suatu saat nanti setelah aku udah gini 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 gini. Jadi aku memperkaya diri aku dulu perlahan-lahan nih. Tapi aku nggak Ya, ke sana terus bilang, hei aku udah kayak gini sekarang, kamu gimana? Enggak, nanti kamu sendiri berasa bahwa oh ya dia udah lebih baik ya. gitu kan ya. Aduh, berhentilah Mbak Nyinyir. Oke, sekarang Hmm. sekarang kita mau karena udah disiapin sama operator juga, mungkin kita boleh lihat nih mau tunjukin Tribuners juga bisa lihat di mana uh, Rusia. Yuk kita intipin. Operator aman? Oke, sambil ngobrol. Nah, mungkin bisa di-share lagi. Kebanyakan photoshoot itu diambil untuk konsep apa aja? Beda-beda. Kalau sama Hmm. fotografer biasanya ya kita tukeran portofolio. Jadi tukeran ide dulu Mhm. nih misalnya, atau biasanya dia udah Mhm. ada ide dulu, terus dia approach aku. Mhm. Em, Mhm. Kayak misalnya untuk musim semi paling kita fotonya bunga-bunga. Pernah tuh aku upload kayaknya. Mhm. Em, Iya. atau apa ya, kemarin aku sempat foto Halloween. Mhm. Ya gitulah, tapi lebih ke seni kalau sama fotografer. Kalau sama brandnya paling ya Mhm. buat apa namanya, koleksi-koleksi barang-barang Produk gitu ya. gitu ya. Oke. Dari semua konsep photoshootnya, mana sih yang menurut kamu tuh kayak tantangan banget itu baik dari konsepnya atau dari kliennya eh, dan semua yang bisa yang menurut kamu sulit untuk bisa kamu jangkau gitu. Biasanya lebih apa ya, aku tuh kadang bukan susah sih, lebih ke insecure lagi nih jadinya. Mhm. Karena kadang apa namanya, bajunya ukurannya standar, akunya kekurusan Bagus. gitu. Hmm. Jadi Oh, kadang oke. ada baju-baju Karena yang mungkin karena bikin perut mereka disesuaikan sama postur tubuh orang rusa ya kali ya. ya ya ya, Oke. atau ada baju-baju Mhm. yang sebenarnya biasa, cocok, maksudnya ukurannya pas sama aku, tapi Mhm. em, dia Mhm. bajunya tuh bikin aku kelihatan kurus gitu. Jadi kelihatan apa ya? Sebenarnya biasa aja, cuman akunya jadi kelihatan kurus. Nah, aku jadi insecure nih. Aduh, aku kurus Oh, banget gitu.
Erika, listen, Erika. Yang namanya model, ya, ini aku ingetin lagi meskipun kamu udah tahu, tapi aku mau ingetin lagi, kamu jangan insecure. Yang namanya model, nggak ada, bibirnya lebih gitu, sorry ya. Ya harus ya kurus gitu kan ya, badan kamu ya badan model, pakai baju baju yang tadinya kamu bilang kelihatan kurus, itu emang target target klien kamu dan target fotografernya yang memang menurut dia udah pas banget di kamera, tapi kamu masih merasa insecure dengan itu. Kita bisa lihat dari hasil foto-fotonya kok keren-keren banget, bajunya pas, terus make upnya on point seperti yang tadi aku bilang, kemudian ekspresinya jago. Wah, thank you, Kakak. Eh, Thank you, thank you. my pleasure, my pleasure. Oh, tadi Iya, aku belum menjawab ini ya. sebenarnya Ini bukan tadi pujian pertanyaan juga. Kakak. Mhm. Yang mana tuh? Aku belum jawab pertanyaan Kak Ajeng tadi Yang yang mana tuh? bagian mana yang paling aku suka Kamera. atau yang Mhm. kayak Ya, yang jadi nah kekuatan aku. itu dia. Ya, Jadi istilahnya kekuatan tren, aku lah ya. betul. Jadi aku selama berapa tahun ya? Mhm. Udah hampir 2 tahun nih foto-foto di Rusia. Aku jadi Mhm. lebih tahu Mhm. mana angle yang aku suka. Terus biasanya pada Mhm. suka ini nih tulang tulang di sini, tulang apa namanya nih? Belikat ya, yang di sini nih. Eh, ya. Apa sih tulangnya? Iya. Pokoknya mereka tuh Oh, suka aku aja ngambil yang suka ini liatnya. sama Aku rahang tahu aku. namanya. Hmm. Sama Rahang rahang ya, karena biasanya suka rahang kamu diambil. tuh tegas, tegas, tegas gitu ya. Jadi kalau di Iya, apa, lihat gini aja tuh tegas banget. Terus yang bagian sini juga nih, yang iya, yang iya. rusnya Banyak yang menonjol. suka sih emang Itu makanya kan kalau foto biasanya iya. tunjukin dong, tunjukin dong. itu itu bukannya bukannya rahangnya si modal banget nggak gitu kan, rata-rata kalau model gitu kan mereka tuh susah-susah untuk turunin bebek, atau menjaga berat badan mereka agar yang di sini tuh nggak ketutup gitu ya, tulang-tulang yang di sini tuh Ya, harus tetap menonjol, apalagi kamu punya rahang pipi yang sangat menonjol gitu. iya, Tipikal iya. orang Maluku nggak sih mukanya yang kayak yang Tajam. rahang yang tirus tajam gitu kan, sama rahang pipinya Pipi ya. dia menonjol, itu tinggal di touch up sama foundation udah tuh, highlighter main udah cantik banget. Oke, ini kita mau dengerin lagi nih, apa sih kemudian yang menjadi uh, rencana panjang kamu ke depan, taruhlah 5 tahun ya, karena insya Allah kalau sesuai dengan target kamu berarti 2023 lulus gitu S1. Apakah kamu mau Ya. menetap di Rusia dan mengembangkan karir kamu di, di dunia modeling, atau kamu mau cepet-cepet aja pulang ke Ambon dan pelan-pelan juga merangkak masih di sektor yang sama gitu. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget yang ditanyain dari teman-teman aku, dari Mhm. keluarga aku, Mhm. teman-teman di sini Mhm. juga, orang-orang fotografer banyak yang nanyain Mhm. juga. Habis ini tinggal di sini aja Mhm. gitu. Atau kayak nggak mau apa masuk agen di Moskow gitu. Pulang ya gitu kan. Tapi kayaknya aku emang pulang dulu sih. Abis ini aku Mhm. selama sekolah di sini aku nggak pulang-pulang. Aku bikin Kan? perjanjian sama mama. Mhm. Apa itu? Sampai aku lulus, aku nggak bakal pulang. Gitu. Uh, Jadi itu itu pulang kayak dulu. nunggu. Jadi pulang dulu, puas-puasin di Ambon. Tapi kayaknya emang Mhm. bakal di Ambon sih. Atau Mhm. nggak tahu lah ya. Pokoknya aku pengen Mhm. pengen ngeliat dulu lah apa sih yang ada di Ambon gitu kan. Kalau soal Pasti sih. modeling mah, pasti ada aja lah kayaknya deh. Pasti ada jalannya aja ya. Apalagi kamu Nah, dengan portfolio yang udah banyak selama kamu di Rusia, dengan sisa berapa tahun yang sambil kuliah ini kan pasti itu akan menjadi pertimbangan. Gila aja kalau kamu ke Indonesia terus uh, belum ada dilirikin aja tuh, kayak sayang banget itu talent talent yang kamu miliki, itu orang yang nolak
dia kudu berdiskusi lagi sama Ajeng. Nah, Tribuners, Erika ini merupakan anak dari salah satu desainer di kota Ambon. Kalau pernah dengar Bagaya, pasti ya Rumah Busana Bagaya, itu udah nggak asing lagi karena koleksi-koleksinya Ma Evi ini sudah dipakai oleh banyak orang gitu, apalagi untuk special occasion di Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Nah, apakah ini nih kita bakal ngobrol lagi nih, nyambung ke menjadi duta batik di Wah. Oriol Rusia sana. Apakah memang ini turunannya dari mama atau kayak gimana sebelum kamu berangkat ke Rusia itu mama udah titipin kamu sampai sana harus kayak itu pakai baju mama gitu kan ya? Apakah gimana? Enggak juga. Jadi, dari kecil emang Mhm, suka lihat mama, seneng batik gitu mhm, kan. Batik banyak lah, punya mhm, mama tuh banyak banget batik. mhm, Terus, mhm, makin ke sini kan sekarang dia lagi tekunin, maksudnya mau bangun batik Maluku gitu kan. Karena banyak, temuan mhm, maksudnya motif-motif dulu yang bisa dijadiin batik nih untuk Maluku. Tapi, mhm, aku juga suka batik sebenarnya gitu. mhm, Nah terus, waktu ke Rusia, koperku tuh baju aku mhm, dikit. Bajuku cuman, ya mhm, jeans, kaos-kaos, sisanya batik, mhm, mhm, mungkin ada sekitar 5 gitu, 5 biji, mhm, kebaya mhm, kebaya Ambon, kebaya nona rok lah ya, mhm, sama kebaya ya. 2, itu doang. Itu di sana kamu pakai untuk apa? Acara apa? Biasanya meeting-meeting biasanya, Mhm, atau kayak ada acara-acara kebudayaan, nyanyi biasanya juga mhm, pasti pakai batik atau kebaya gitu, diminta pakai emang batik. sih, suka diminta, Mhm, "Pakai mhm. baju Indo dong." Oke sip, datang Indo, baju Oke. Indo. Iya. Ke kampus Apakah juga memang kadang dari situ pakai. ketika mereka, mhm. Oh ya, ke kampus pakai batik? Iya kadang. Gimana sih reaksi orang-orang ketika ketika ngelihat kamu pakai batik yang which is kayak agak beda aja gitu ya sama pakaian. Mungkin orang akan nge kayak baju apaan ini. Tapi gimana sih reaksi Ya. mereka ketika melihat kamu pakai batik itu? Biasanya ditanyain, "Ini apa nih?" Aku bilang, "Ini Mhm, kain khas Indonesia." mhm, Terus, pernah mhm. dikira, aku pernah pakai batik dan dikira itu dari Jepang. Aku bilang, "Enggak, ini Indonesia." Oke, Cuman mungkin, oke. waktu itu aku pakai kulot sih emang. Terus mama bikinnya juga emang Mhm. agak Japanese gitu stylenya. Terus kata mereka, Oh, oke. ini ya dari Jepang." Aku bilang, "Enggak, ini desainnya doang yang agak Jepang, tapi sebenarnya ini kainnya kain Indo gitu." Terus ya udah Oke. gitu doang kayaknya. Gimana akhirnya kamu bisa bisa membawa identitas selain identitas lain ya, tapi ini budaya Indonesia di keseharian kamu itu seperti apa dan gimana how does it feel? Mmm, Apa ya, aku sebisa mungkin aku gunain kesempatan-kesempatan, buat ngenalin Indo. Bahkan kayak ketemu orang-orang Mhm. baru pasti ditanyain, apalagi kalau ketemu orang baru pasti ditanyain, "Dari mana?" Kalau aku nggak dikira dari Hmm. Afrika, aku dikira dari India. Aku bilang, "Aku dari Indo nih." Oh. Terus baru dia pasti ditanyain, "Oh iya Indo ya?" Kadang ada yang nggak tahu Indo, taunya Bali. Aku bilang, biasanya Oke. kalau nggak tahu Indo, aku tanyain, "Tahu Bali nggak? Tahu Jakarta nggak?" "Tahu." "Nah itu Indo." Kata mereka, "Hah itu Oke. Indo? Bukannya itu pulau sendiri gitu?" "Enggak, itu emang Indo, Mhm. cuman terkenalnya juga cuman Bali doang biasanya kan." Gitu. Jadi, Oke, tapi lalu kalau gimana ketemu kamu orang, memperkenalkan Ambon, Maluku gitu ke mereka biar mereka iya, tuh nggak tahu Indonesia sebatas Bali atau Jawa aja gitu. jadi, kalau ditanyain biasanya emang ditanyain, kayak dari mana, dari kota mana di Indonya.
Terus aku bilang aku dari Ambon, dari Maluku. Terus kata mereka, oh Mhm. kayaknya baru denger deh. Aku bilang iya emang apa namanya indah banget kotanya, kecil di timur. Mhm. Jadi harus datang ke Maluku karena kaya banget. Kalau mau apa namanya Mhm. wisata bahari, wah Maluku nggak kalah indah nih sama Bali. Cuman emang belum dieksplor aja nih lebih dalam gitu. Erika? Ya, Mhm. Mhm. Oke. Ya, tadi sempat hilang sih. oke. Oke. Nah, ya saking saking lamanya di sana, kemudian kamu juga selain kuliah punya banyak aktivitas di luar perkuliahan itu. Eh, apakah ini memang benar kamu pernah ditawarin untuk pindah warga negara menjadi seorang Rusian? Ya, ya pernah 2 kali ditawarin. Yang ditawarin, yang menawari itu siapa? Jadi pertama kali ditawarin, Yang menawari untuk pindah warga negara itu siapa? Mhm. pertama kali ditawarin tuh dari ibu direkturnya pusat kebudayaan itu, karena aku selain Mhm. nyanyi nyanyi lagu Indo juga sering diminta nyanyi lagu Rusia. Jadi kata dia, kamu kenapa Mhm. nggak jadi anak sini aja? Aku bilang, wah ibu, aku kan Oke. ke sini bawa Indonesia, ngapain aku jadi orang Rusia? Terus kedua aku ditawarin sama dosen aku di kampus karena aku pernah ikut Mhm. lomba, ya istilahnya tadinya Mhm. pengen ikut lomba. Jadi lombanya namanya World Skills. Mhm. Setahu aku Indonesia pernah datang juga Mhm. untuk itu. Jadi aku bantuin anak-anak kampus Mhm. buat training bahasa Inggrisnya versionnya. Karena di World Skill itu juga bukan cuman tentang maksudnya Mhm. bukan cuma dalam bahasa bahasa Rusia tapi mereka juga harus bisa apa namanya interaksi apalagi hospitality di apa namanya hotel gitu kan harus sama bahasa Inggrisnya juga. Terus aku diminta Mhm. karena aku mahasiswa asing di kampus, Mhm. jadi diminta untuk bantuin Mhm. nih ini yuk bantuin anak-anak yang lagi ikut lomba ini buat gimana nih interaksi sama mahasiswa asing, sama orang asing gitu kan bahasa Inggrisnya. Terus Mhm. karena dosennya aku lihat aku bisa dan kayak aku bisa bahasa Mhm. Rusianya juga, Inggrisnya juga bisa. Dia Mhm. tuh pengen Mhm. aku ikut lomba juga, sedangkan lomba ini nih khusus untuk mahasiswa Rusia doang. Maksudnya ini kan nanti untuk mewakili Rusia kan untuk Oke. tingkat internasionalnya. Jadi gimana aku bisa ikut Mhm. kalau aku bukan warga negara Mhm. Rusia? Jadi ditanyain nih, mau nggak Oh, aku oke. bantuin nih biar ikut lomba? Aku bilang, ya udahlah Pak, sama anak-anak yang lain aja kan mereka bisa sebenarnya, cuman Mhm. mungkin Mhm. pengalaman speakingnya doang sama orang asing yang kurang. Jadi Mhm. kalau dilatih mah Mhm. pasti Mhm. bisa. Tapi dia kekeh banget, ayo kamu harus ikut gitu. Kenapa kemudian menolak? Apakah memang keinginan, adakah sedikit keinginan untuk kamu mau pindah negara aja deh? Gitu kan? Kita banyak lihat komentar di TikTok tuh, aduh aku mau pindah negara aja deh, bosan di Indonesia gitu. Oh, Pindah pindah warga negara negara sih, maksudnya. kalau Hmm. kalau kita ke negara lain buat traveling, buat lihat-lihat ya oke lah ya. Tapi aku kan ke sini dapat beasiswa, Berarti bisa pindah ke warga aku ke negaraan. sini dapat beasiswa, pulang lagi. Ini aku tujuan belajarku juga buat pulang untuk Indonesia kan. Ngapain aku belajar jauh-jauh Hmm. buat Ya. tinggal di sini gitu. Mhm. Mhm. Oke, that's it. Eh, pendek dan sangat clear sekali. Oke, Erika, thank you so much. Ini nggak terasa kita udah lebih dari 30 menit nih ngobrol-ngobrol di Ya, sini. Mungkin kamu bisa eh, apa ya, kasih aja semacam nasihat atau tips gitu buat buat Tribuners, dede-dede cute yang lagi struggling
untuk mencapai cita-cita mereka atau mungkin merasa mimpi mereka ketinggian atau sulit untuk bisa mengenali atau mengidentifikasi apa sih sebenarnya potensi diri mereka. Apa ya? Aku mau bilang tekuni aja yang apa yang kalian suka, apa yang kalian pikir ya bisa jadi potensi kalian gitu kan. Do you do your best. Ya udahlah jangan mikirin apa Oke. kata orang. Yang penting kamu di jalan kamu aja nih. Semakin tinggi orang, maksudnya semakin tinggi pohon, anginnya makin kuat nih. Jadi semakin kamu level up, level kamu makin naik, pasti banyak yang kritik. Tapi kalau misalnya dikritik, ya ada baiknya diambil jadi pelajaran, bukan balik revenge secara apa ya, langsung gitu kan. Jadi ya udah santai aja. Kalau misalnya kalian mikir mimpinya Oke. ketinggian, em, nggak ada mimpi yang ketinggian menurut aku. Ya mimpi, mimpi kalau nggak ditekuni ya Mimpi ya kamu mimpi, bakal betul. tidur terus. Jadi harus bangun dan kejar mimpi kamu gitu. Menurut aku ya Oh, that's selama kamu cool. tekun, kamu berusaha, berdoa juga, pasti ada aja sih jalan yang kebuka gitu. Baik. Oke, thank you so much Erika sudah mau ngobrol bareng Ajeng meskipun versi jarak jauh, tapi ketika kamu selesai studi dan pengen balik ke Ambon, saat itu kami akan tunggu di studio Amin. tribunambon.com. Terima Jangan lupa kasih. di Aku mau Jalan bilang Jenderal terima kasih juga Sudirman. buat Kak Ajeng Kamu harus udah. kesini ngobrol. Aku mau bilang makasih juga buat Kak Ajeng, buat Tribun News yang udah apa namanya ngajakin aku ngobrol-ngobrol bareng di sore malam apa nggak tahu nih di Ambon malam sore ya sore. Sore, masih sore. Iya, gitu. Jadi, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang lagi nonton, yang udah gabung, udah support aku. Kemarin aku kaget banget sih, aku apa namanya, Iya. pagi-pagi buka, apa nih aku udah di berita. Banyak yang dukung, aku appreciate banget. Terima kasih semuanya udah send love to me, udah appreciate karya-karya aku meskipun kita jauh, Ambon Rusia. Tapi aku senang banget aku di notice banyak orang sekarang. Iya, karena orang Ambon, orang Maluku juga pasti notice orang-orang yang memang punya potensi dan kemudian turut membanggakan daerah kita. Kalau Tribuners, Erika ini memang udah aku lihat dari tahun kemarin ya, dan meskipun kita belum pernah ketemu secara langsung, tapi kita sudah sering bersapa seperti itu ya di sosmed, kemudian pernah juga Ya, Erika jadi narasumber, dan aku pernah nulis tentang Erika juga, dan kemudian kali ini kita bisa ngobrol secara live ya di Tribun Bastory ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Ajeng berharap dari obrolan kita tadi bisa ditangkap poin-poin pentingnya baik buat Tribuners tentunya. Semoga kita amin semua amin. bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi cita-cita kita, kemudian tekuni apa yang menjadi fokus kita. Aku pernah dengar kalimat ini, Erika. Ada orang pernah menyampaikan, eh gak apa ya, pun ya udah kalau mau mimpi dia aja. Kalaupun kalian ya jatuhnya di antara bintang-bintang. Iya, oke. Benar Sekali lagi terima banget. kasih Setuju, udah setuju nyempetin banget. ngobrol. Yes, Terima oke. kasih kakak, terima kasih semuanya. Iya, itulah obrolan saya bersama dengan Erika Nona Ambon yang sedang mewujudkan mimpi dan juga cita-citanya jauh di kota Oriol di Rusia, dan semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai, dan kita sebagai orang Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya mari saling dukung dan harus bangga kalau kita punya Erika.
Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa dan amato Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.